pemuda Youth GKI PLM Rochdale, kita tidak melihat lagi masalah kita, tapi kita melihat Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Dikatakan mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah sahabat, Tuhan itu adalah penolong yang setia. Ketika kita berharap kepada Tuhan, tidak ada kesia-siaan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang akan menaungi kita. Pertanyaannya, kepada siapa kita berlindung selama ini? Apakah kepada keluarga kita, apakah kepada teman kita, apakah kepada uang kita, atau kepada siapa? Tetapi saya mau katakan pada sore hari ini adalah tempat perlindungan yang tepat itu adalah hanya kepada Tuhan semata. Amin. Jadi di sini sangat menarik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Daud ini yang banyak saya pelajari Daud ini, dia tahu, dia sadar, dan dia tahu nih pada siapa dia harus bercerita, pada siapa dia harus ngomong. Nah, ini yang harus kita dapatkan dari seorang Daud ini, bahwa ketika kita sedikit apapun masalah kita, kita harus ceritakan kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena manusia itu bersifat mengecewakan, tapi Tuhan itu adalah yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Ayat 13-nya, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita di sini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Amin. Ayat ini mengatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sebagai orang percaya, anak-anak muda tempat ini, bahwa yang memberkati kita, yang memagari kita adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi pemuda-pemuda Youth GKI PLM Rochdale, beberapa hari ini saya ada dengar filsuf dari filsuf Jerman ya. Kalau saudara pernah dengar, bahwa dikatakan dia katakan seperti ini, sebagian besar 90% kebahagiaan kita itu dari kesehatan katanya. Tetapi saya mau katakan, kebahagiaan kita itu bukan hanya 90%, tetapi kita 100% karena siapa? Yes. Karena Yesus itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya juga pernah dengarkan ada dari hamba Tuhan mengatakan bahwa hidup kita itu ketika ditambahkan Yesus adalah everything. Artinya apa? Ketika kita tambahkan Yesus dalam hidup kita itu, kita adalah segalanya. Amin. Yes. Itu yang harus kita sadari. Jadi hidup kita itu bukan dilihat dari kita pribadi, dilihat dari kita, tapi hidup kita adalah dilihat dari kehidupan siapa yang dalam diri kita ini. Ketika kita sadar ini, saudara-saudara terkasih, kita tidak akan takut lagi melangkah, sehingga mengatasi masalah tanpa masalah itu yang pertama adalah kita memandang Yesus. Amin. Itu dia. Ketika kita memandang Yesus dalam hal apapun, itu tidak jadi masalah. Kalau kita lihat dari Sadrak, Mesak, Abednego, faktanya mereka adalah masalah perapi-apian, tetapi kenapa mereka bisa menikmati perapian itu? Karena ada Yesus bersama dengan mereka. Amin. Amin. Oke, contoh yang kedua, kita buka 1 Tawarik 4 ayat 10. Oke, dalam 1 Tawarik 4 ayat 10, mungkin saudara-saudara terkasih dalam Tuhan tidak asing lagi dengan ayat ini, tetapi kenapa saya membagikan ini? Karena inilah realnya, nyata, bahwa yang seharusnya masalah tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena ada Tuhan di situ. Amin. Saya bacakan untuk kita semua. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakian tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yabes ini artinya adalah kesakitan. Amin. Tetapi Yabes tidak hidup dengan fakta yang dia alami.
Itu yang harus kita dapat. Kita lawan apa fakta dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita banyak problem, mungkin kehidupan kita banyak sekali tekanan, tetapi jangan hidup di fakta itu. Amen. Hiduplah apa kata Tuhan. Apa dikatakan Yabes ini? Kiranya Tuhan memberkati aku dan memperluas daerahku, katanya. Maunya kita seperti itu. Mungkin pemuda-pemuda ini mungkin lagi dalam kuliah, dalam studi pendidikan, lagi dalam kerja. Mungkin banyak tekanan di sekolah, di kuliah, atau di tempat kerja itu. Lihat doa Yabes ini yang harus kita ikuti. Dia mengatasi masalah dalam hidupnya itu tidak lagi masalah karena dia tahu kepada siapa dia harus berseru. Amin. Jadi kepada siapa kita harus berseru, itulah kepada Tuhan. Itulah sahabat yang tepat, itulah penolong yang setia, itulah pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Ya, Yabes di sini dikatakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Saudara-saudara terkasih, ini adalah Yabes. Kalau doa kita di dalam perjanjian baru, dalam hidup dimulai dengan garis finish, itulah kita bukan meminta untuk disertai lagi, tetapi kita memang sudah disertai. Amin. Amin. Yes. Dan melindungi daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpaku, dan Allah mengabulkannya itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya perperangan kita itu adalah di omongan kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita omongkan. Amin. Makanya saya beberapa minggu lalu saya pernah disuruh Pak Jo menjahit celana, ya. Ini John saksinya. Jadi kalau dulu suruh menjahit celana, saya jahit di kampung anak saja. Ada dengan Bapak, kalau saudara-saudara tahu Zen Taylor itu, saya jahit di situ. Jadi dalam otak saya dan dalam si John juga pandangan itu bahwa celananya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga kami berdua datanglah ke rumah Bu Efraim menanyakan, dah benar ya Ibu jahitan ini, karena nampak kali dalam ininya kayak tidak sesuai. Disitulah yang kami balik lagi tempat Bu Efraim, kami tanya, gimana jadi Ibu? Udah benar ini sebenarnya jahitan ini? Kata Bu Efraim, memang gini Om, katanya jahitan memang kalau kecilkan jin itu memang kayak gitu, katanya. Akhirnya kami pulang dan pas disimpan rojel itu, saya bilang sama John, oke John, kita sama-sama berdoa, kita terima anugerah kebenaran itu. Sama-sama kita berdoa. Dan puji Tuhannya, tanpa saya sadari, beberapa Senin kemudian kami ada fellowship sama Pak Jo. Kami fellowship, habis itu pulang ke Rosdel, di mobil dia berkata, Joshua, katanya, di mana kau kecilkan celana itu? Dalam hati saya, tuh. Aduh, jangan salah ini. Lihat, otak saya udah berpikir itu masalah, kan? Nah, tanpa saya sadari, ketika saya sudah baru saya ingat, saya sudah berdoa, terima anugerah kebenaran. Ternyata apa kata Pak Jo? Saya suka celananya, katanya. Haleluya. Jadi makanya saya bilang, hati-hati dengan omongan kita, karena omongan kita adalah berkuasa. Amen. Beberapa minggu lalu Pak Johan bagikan bahwa ucapan kita ini ada kuasanya. Karena apa? Karena dalam diri kita itu bukan diri kita lagi, tetapi Yesus. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Yesus. Amin. Mengatasi masalah tanpa masalah, kita harus sadar identitas kita. Itu yang kedua. Ketika kita sadar identitas kita, siapa kita dalam Tuhan, yang seharusnya masalah tidak menjadi masalah. Saya banyak alami seperti yang baru saya ceritakan, itulah dalam otak saya itu masalah. Tetapi ketika saya omongkan, terima anugerah kebenaran itu tidak jadi masalah lagi. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Itu juga kita harus sadari. Terus yang ketiga, kita harus tahu siapa diri kita ini dalam Tuhan. Kita adalah anak yang dikasihinya. Amin. Kita buka dalam Roma 8 ayat 31. Oke, dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Amin.
Kita harus sadar ini, siapa yang ada di pihak kita ini adalah Tuhan. Pak Jo, Pak Yusuf, Pak Johan sering katakan, ketika kita bersama dengan Jokowi, kita tidak perlu pikirkan apa-apa. Jangankan sama Pak Jokowi, kita pun kalau jalan sama Bunda Lisdabu kemana-mana, kita tidak perlukan dompet kita. Kenapa? Karena ada Bunda, kita percaya kan. Apalagi ini, jika kita percaya Tuhan bersama dengan kita, tidak ada lawan kita, men. Dia 32-nya berkata seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia? Pemuda-pemuda GKKI yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita, men. Tuhan sangat menyayangi kita, sebagaimana Dia sangat menyayangi Yesus. Tuhan bukan lihat hidup kita lagi, tapi Tuhan lihat Yesus yang dalam diri kita, men. Itu yang harus kita sadari. Jika Allah jaga kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Ketika kita bergerak dari identitas yang benar, buahnya akan benar. Apa identitas kita? Kita adalah anaknya. Tanpa kita sadar identitas kita adalah orang-orang kudus, maka tindakan kita akan mengikutinya. Yes. Lalu bagaimana John? Kita adalah orang kudus, tapi tindakan kita seolah tidak seperti orang kudus. Ingatkan diri kita lagi, omongkan kita adalah orang-orang kudus. Amin. Jadi makanya kita jangan malas ngomong. Ini yang selalu ditekankan oleh Pak Gembala kita tempat ini, bahwa omongkan apa yang ingin kau lihat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Apa yang ingin saudara-saudara lihat, ingin Tuhan kerjakan dalam kita, omongkan itu. Amin. Beberapa minggu lalu juga Bunda Lista sudah tantang kita, apa yang ingin kita lihat Tuhan kerjakan. Kita sudah ngomong semua kan? Yes. Nah, jadi itu yang harus kita omongkan terus. Omongkan sampai kita percaya. Tadi ini kita ada kegerakan baru, tadi kita baru fellowship bahwa kita ingin 1000 jemaat. Bagaimana 1000 jemaat itu? Ya kita harus tetap perkatakan, itu pesan Pak Gembala kita. Jangan pernah berhenti ucapkan itu. 1000 jemaat mengatasi masalah tanpa masalah, omongkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baiklah, kita juga buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Ini dia, ketika kita sudah sadar identitas kita, mungkin banyak masalah kita tadi, tetapi kita melihat ini, melihat di 2 Korintus 5 ayat 16 ini. Oke, 2 Korintus 5 dikatakan seperti ini. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ada masalah dengan teman kita, kita jangan melihat dari ukuran manusianya, amin. Tapi kita melihat ukuran dari apa? Dari kehidupan Kristus yang dalam diri dia. Inilah yang namanya kasih karunia. Semakin kita mengalami kasih karunia itu, semakin kita memaklumi orang, amin. Inilah lifestyle kita. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Mengatasi masalah tanpa masalah yang keempat adalah kita melihat orang itu bukan dari sudut pandang manusia, tapi kita melihat dengan sudut pandangnya Kristus, dengan Tuhan. Apa? Yaitu dia adalah anak yang dikasihi Tuhan, dia adalah orang-orangnya kudus Tuhan. Sehingga kita tidak menimbulkan masalah. Contoh ada sengklek juga dengan teman kita, kalau kita lihat dari ukuran manusia banyak kejelekan-kejelekan yang akan muncul. Tetapi ketika kita renungkan ini, ketika kita hidupi ini, kita tidak menilai dia dengan ukuran manusia, kita bisa melihat hal positif sekalipun dia melakukan hal yang jahat. Amin. Dan ini sudah pernah lihat, kalau saudara-saudara pernah lihat di Facebook itu ada yang namanya program solusi. Pernah nggak? Program solusi itu adalah kisah nyatanya orang yang pertobatan orang untuk kembali kepada Yesus. Jadi saya pernah lihat itu, sangat menarik, sangat bagus untuk saya tonton dan untuk saya apa? Memang orang-orang yang dipanggil Tuhan itu memang tidak ada yang sempurna, teman-teman. Karena apa?
Kenapa? Karena Tuhan tidak butuh orang sempurna. Tetapi Tuhan datang itu karena apa? Karena memang kita tidak sempurna. Makanya kalau kita cari yang sempurna di dunia ini tidak ada. Hanya Tuhan yang sempurna. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini ada kita bahwa hiduplah dengan apa kata Tuhan dan bukan hidup dengan perkataan orang. Amin. Kesaksian sedikit, beberapa minggu lalu kami pernah konser di Balai Kolam. Jadi ada ibu-ibu ini, dia di lingkungan dia itu tidak ada jalan tetapi diblok tetangga-tetangganya. Jadi di situ dia menangis, dia cerita sama kami karena dia bilang saya tidak tahu mau cerita sama siapa lagi, katanya. Terus saya bagikan di doa ya di situ, Bu, saya bilang hidup kita ini bukan dengan perkataan orang, tetapi hidup kita adalah dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Amin. Jadi di situ ibu itu nangis dia, jadi menjerit-jerit dia nangis bahwa dia merasa keluarga dia itu memang ditindas berarti ya tidak punya otak lah katanya. Sementara orang yang bilang itu masih umurnya masih di bawah dia. Jadi bilang tidak punya otak, anaknya suka ngemis katanya. Jadi di situ dia sangat sedih sekali, sehingga puji Tuhan yaitu kita layani saat ini bahwa pelan-pelan setelah saya ceritakan tentang Yabes ini bahwa tidak adanya masalah kita yang terlalu besar ketika kita mengandalkan Tuhan. Saya bilang puji Tuhan ibu itu bisa menerima dan ya sangat luar biasa. Sekarang ini kami bisa dibuka di rumahnya untuk ibadah. Itulah malam itulah perdana kami pada situ. Jadi itu sangat luar biasa. Ternyata saya menganggap selama ini masalah saya yang paling besar, ternyata lebih banyak masalah orang yang paling besar. Amin. Tetapi masalah boleh terjadi, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, tetapi respon kita bagaimana menanggapi masalah itu. Respon kita adalah layaknya identitas kita. Amin. Respon kita terhadap masalah itu adalah kita kuat. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Sekali lagi saya tekankan bahwa identitas yang benar, ketika kita bergerak dari identitas yang benar, maka hasilnya juga akan benar. Amin. Itu yang harus kita sadari. Kita sadari dulu siapa diri kita ini. Sehingga dalam Alkitab pun dikatakan bahwa memang harus identitas itu dipulihkan. Identitas kita sadar siapa kita, otomatis kita akan juga bertindak seperti itu. Amin. Identitas kita siapa adalah kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, buat cinta kasih Bapak yang baik. Ajar kami Tuhan untuk terus melihat tentang kebesaran Tuhan. Kami tidak mau lagi Bapak yang baik melihat masalah kami, tetapi kami ingin melihat Tuhan yang besar saja. Karena ketika kami memandang Yesus, apapun masalah kami itu bukan menjadi masalah lagi, tetapi itu menjadi kebaikan Bapak yang baik. Kalau orang-orang merekakan yang jahat terhadap kami percaya Tuhan sanggup mengubah itu menjadi kebaikan. Karena firman-Mu berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa syukur. Sama-sama kita katakan, Amin.